Hai semua, gua Wasa. Sebenarnya video ini tuh idenya random aja sih, karena tuh gue punya rasa penasaran sama handphone-handphone gelap yang masih banyak beredar di Indonesia. Bahkan yang ngejual aja sampai terang-terangan masarin handphone-handphone yang sebenarnya berstatus ilegal. Ya gue tahu, sebagian dari teman-teman mungkin lebih mementingkan gaya hidup daripada yang lain. Gue juga tidak melarang, itu hak teman-teman semua. Tapi setidaknya di sini gue mau ngasih tahu aja beberapa alasan untuk jangan beli iPhone bekas, yang dalam hal ini gue khusus ngebahasnya adalah iPhone XR. Alasan pertama, jangan beli handphone ini karena barangnya itu nggak jelas. Sebagian besar iPhone berlabel X-Inter. Di e-commerce itu adalah barang-barang yang nggak jelas asal-usulnya. Bisa jadi iPhone tersebut adalah bekas garansi internasional, yang mana emang ya kalau di luar negeri itu masa pakai smartphone itu cuma sekitar setahun sampai 2 tahun aja. Bisa juga iPhone yang dijual di e-commerce tersebut adalah barang servisan, yang mana beberapa bagian partnya tuh sudah tidak original seperti layar ataupun baterainya. Bahkan kita juga sering ngeliat banyak banget iPhone yang dijual dalam kondisi kayak Touch ID-nya rusak ataupun Face ID-nya yang tidak berfungsi. Cuma ajaibnya ya, iPhone dengan kondisi kayak begitu itu laris manis bak kacang goreng kalau di sini. Gini amat ya gaya hidup tuh. Tapi saran dari gua, kalaupun teman-teman mau beli handphone second, pastiin aja handphonenya tuh yang bekasan iBox atau yang ya seller yang jelas riwayatnya, atau kayak gua reviewer dan teman-teman reviewer yang lain gitu loh. Kalaupun ada yang masukin sendiri barangnya ke Indonesia, pastiin juga ada surat keterangan bayar pajak atau bea cukainya, terutama yang IMEI juga ya kalau zaman sekarang. Pokoknya jangan sampai nyesel udah jajan yang harganya masih terbilang lumayan mahal, setelah beberapa hari itu langsung hilang, tiba-tiba aja sinyalnya. Itu rugi banget. Terus alasan yang kedua, jangan beli handphone ini karena baterainya. Ya, salah satu PR kalau kita beli iPhone bekas nggak lain nggak bukan adalah baterainya. Beli iPhone bekas dengan baterai yang sehat itu nyaris mustahil atau mustahil lah. Sekarang bahkan ya ada banyak cara kita bisa ngeset baterai health jadi 100% lagi. Jadi kalau ada yang jual iPhone bekas dengan embel-embel baterai health-nya masih tinggi, please banget teman-teman, jangan langsung percaya. Soalnya ya hampir bisa dipastiin kondisi baterainya itu tidak baik-baik aja. Entah baterai health-nya sebenarnya yang sudah banyak berkurang, atau mungkin juga baterainya yang udah diganti sama baterai yang bukan originalnya. Kalaupun baterai si iPhone XR ini sehat, daya tahannya itu belum tentu sehat juga guys. Selama gue pakai handphone ini, setidaknya gue itu ngecharge minimal handphone ini tuh 2 kali dalam sehari. Lumayan capek sih. Terus, alasan yang ketiga jangan beli handphone ini adalah desainnya, bentukannya. Emang sih, punya handphone dengan logo Apple kegigit di belakang bagi sebagian orang itu terlihat keren. Tapi alasan ini menurut gue pribadi sih udah nggak relevan ya di tahun 2023. Gue ngerasa tuh gimana ya, mengingatkan semakin banyaknya iPhone bekas bertebaran aja gitu loh. Logo Apple di smartphone juga jadi berasa nggak spesial banget. Malah jauh lebih keren handphone yang bisa dilipat sekarang daripada iPhone. Handphone ini punya layar 6,1 inch. Dan dengan layar segini, ukuran HP-nya tergolong besar, tergolong gede. Layarnya juga masih IPS, belum ada AMOLED acan, yang mana kalau di Android harga yang sama 3 jutaan, ini tuh udah dapat layar AMOLED yang lebih enak dilihat mata kita. Satu-satunya hal yang gue suka dari layarnya iPhone XR ini adalah responnya. Udah, responnya aja. Tapi ya, gimana ya? Gue juga nggak tahu sih. Gue ngerasa responsitivitas layar iPhone itu emang kerasa lebih baik ketimbang Android. Tapi ini ya kenanya subjektif ya. Bisa juga agak bias. Soalnya ya itulah yang gue rasain pada saat gue main real drum. Beda pokoknya. Lanjut, alasan keempat jangan beli HP ini adalah kameranya. Nah, kamera itu kan selalu jadi pertimbangan penting lah buat kita menentukan untuk membeli sebuah smartphone. Iya kan? Kalau ngomongin kamera, gue bisa bilang kamera di handphone ini tuh sebenarnya kalau ngelihat di zaman sekarang itu udah nggak bagus-bagus banget buat ngambil foto. Jujur, kalau ngebandingin sama Android yang harga sama 3 jutaan sekarang, itu kameranya justru lebih bagus untuk fotonya. Lebih gonjreng warnanya dan langsung siap diposting di sosial media. Dan hasil foto dari kamera ini, si XR ya, mungkin tuh bisa dibilang kayak HP Android zaman sekarang yang harganya 1-2 juta lah mentok. Masih kelihatan lumayan sebenarnya, tapi sekali lagi nggak bagus-bagus banget. Jadi kalau kebutuhannya emang buat foto, mending di skip aja saran dari gua. Cuma
Beda nih kalau misalnya kita ngomongin perekaman video ya. Ini gue yakin banyak dari teman-teman yang tahu kalau kemampuan perekaman video di iPhone itu emang masih rata-rata di atas smartphone kebanyakan. Apalagi kalau ngomongin soal tajamnya, stabilitasnya pada saat kita panning atau pada saat kita tilt up, tilt down kayak gitu-gitu ya, HDR, dan yang paling penting adalah soal warna. Hasil perekaman video dari iPhone XR ini masih berani diadu sama handphone-handphone dengan harga 2-3 kali lipat di atasnya, terutama Android. Dan alasan terakhir yang kelima, jangan beli handphone ini adalah soal IMEI guys. Ini yang paling fatal sebenarnya. Masalah IMEI ini tuh jadi sangat-sangat gede semenjak pemerintah memberlakukan blokir IMEI buat handphone-handphone yang masuk ke Indonesia secara ilegal. Entah gimana caranya, sekarang itu handphone-handphone ilegal tuh bisa dapat sinyal walau hanya dalam hitungan bulan. Bahkan di beberapa seller mereka menyediakan jasa suntik IMEI per sekian bulan. Ajaib kan? Itu loh. Mungkin alasan kelima inilah yang jadi alasan paling krusial sih menurut gua, yang bikin teman-teman sebaiknya jangan beli iPhone XR bekas karena resikonya gede dan bikin hati tuh lumayan nggak tenang. Nggak asik aja kita lagi pakai handphonenya kayak biasa gitu ya sehari-hari, tahu-tahu pas bangun tidur handphone kita udah nggak dapat sinyal, jadinya bisanya wifi only. Nah kesimpulannya udah deh, mendingan ya kalau beli handphone itu yang jelas-jelas aja. Tidak harus pakai iPhone kok. Android zaman sekarang juga di harga 3 jutaan itu udah kerennya tuh keren banget dan sangat-sangat layak untuk dibeli. Ya pokoknya nggak usah ngeliatin banget gaya hidup temen-temen tuh pengen kelihatan mapan hanya dengan nenteng-nenteng iPhone, atau yang lagi rame sekarang tuh di kantong celana itu suka ngeganjel sesuatu biar iPhone-nya tuh kelihatan nongol, bobanya tuh kelihatan nongol. Udah kayak gitu nggak usah. Kalau mau pamer jangan iPhone. Teman-teman punya sosmed, pasang deh tuh surat tanah dipamerin deh sekalian biar maksimal gitu sombongnya. Tapi ya tetap kalau teman-teman emang masih batu banget dan tetap pengen beli iPhone bekas, ya saran terakhir dari gue yang tadi gue bilang, beli iPhone bekas di seller-seller yang namanya itu sudah lumayan besar. Atau kalau belinya di personal, yakinkan kalian kalau menurut kalian si personal itu ya orangnya ya Anda tahu gitu loh. Mungkin bekas temen, mungkin bekas reviewer, dan yang lain-lain. Pokoknya yang berani bertanggung jawab. Karena biasanya juga kalau kita ngomongin seller besar ya, seller gede, itu mereka lebih bisa mempertanggungjawabkan barang dagangan mereka. Karena kalau mereka macam-macam, pasti ya bikin konsumen kecewa dan mereka akan publish di sosmed, ya udah hancur nama besarnya sayang-sayang. Tapi ya kalau bisa itu juga, kalau nggak bisa ya udahlah beli Android aja guys. Serius deh, yang penting mas sekarang fungsi aja. Ya udah sih, paling begini aja inti video dari gua kali ini. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.